Langit pagi di Gunung Tampomas terlihat terlalu tenang. Tidak ada kabut tebal. Tidak ada angin kencang. Bahkan sinar matahari jatuh lembut di antara pepohonan, seolah hari itu tidak menyimpan apapun selain perjalanan biasa. Dan mungkin, justru itu yang membuat semuanya terasa salah. Mereka berlima berdiri di titik awal pendakian. Ujang, yang paling tua di antara mereka, sedang mengecek ulang isi tas carrier. Tangannya bergerak cepat, terbiasa. Ahmad berdiri di sampingnya sambil membuka aplikasi peta offline. Dudi sibuk bercanda dengan Rizky, sementara Agus berdiri sedikit menjauh, memperhatikan jalur masuk hutan tanpa bicara. Jalur Narimbang aja, aman, kata Ahmad sambil menatap layar HP. Trackingnya jelas, nggak terlalu ekstrim. Ujang mengangguk. Yang penting jangan aneh-aneh. Kita naik santai aja. Gue sih ikut aja, Dudi tertawa kecil. Yang penting sampai atas, foto, turun. Rizky langsung menyahut, dan konten, jangan lupa. Hanya Agus yang tidak ikut tertawa. Dia masih menatap jalur masuk hutan. Seperti, memperhatikan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Gus. Ujang memanggil. Agus menoleh pelan. Lu kenapa? Agus menggeleng kecil. Enggak, cuma perasaan aja. Perasaan apaan? Tanya Dudi. Agus diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Kalau ketemu jalur yang gak ada di peta, jangan asal masuk. Dudi langsung tertawa. Wah, mulai nih. Belum naik juga udah horor. Rizky ikut menyengir. Kebanyakan nonton konten lu sendiri kali. Ujang hanya tersenyum tipis. Udah, jalan aja. Mereka mulai masuk ke jalur pendakian. Awalnya, semuanya normal. Tanah hutan yang lembab, akar pohon yang melintang, suara serangga yang terus bersahutan. Kadang terdengar burung dari kejauhan. Sesekali mereka berpapasan dengan pendaki lain yang turun. Semua, seperti pendakian biasa. Waktu berjalan tanpa terasa. Sinar matahari mulai condong. Udara sedikit lebih dingin. Sekitar pukul 2 siang, langkah mereka mulai melambat. Harusnya kita udah deket pos 2 belum sih? Tanya Rizky sambil mengatur napas. Ahmad membuka peta di HP. Harusnya, iya. Kata itu. Harusnya. Mulai terdengar tidak meyakinkan. Mereka lanjut berjalan. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Suara hutan mulai berkurang. Awalnya halus. Serangga yang tadinya ramai, menghilang satu persatu. Burung tidak terdengar lagi. Angin masih ada, tapi tidak membawa suara apapun. Sepi banget. Dudi berhenti sebentar. Tidak ada yang menjawab. Karena semua merasakan hal yang sama. Langkah mereka kini terdengar lebih jelas dari seharusnya. Setiap injakan kaki seperti memantul di ruang kosong. Dan kemudian, mereka melihatnya. Sebuah percabangan jalur. Ujang langsung berhenti. Alisnya mengernyit. Ini, harusnya nggak ada. Ahmad cepat-cepat membuka peta lagi. Dia menggeser layar, memperbesar, memperkecil. Di peta nggak ada percabangan di sini. Di depan mereka ada 2 jalur. Jalur utama, masih jelas dan lebar. Satu lagi, lebih sempit, sebagian tertutup semak. Tapi yang aneh, jalur kecil itu tetap terlihat seperti sering dilewati. Jangan lewat situ, kata Ahmad tegas. Seharusnya itu cukup. Seharusnya mereka langsung lanjut ke jalur utama. Tapi tidak ada yang langsung bergerak. Karena, ada sesuatu dari jalur itu. Bukan suara. Bukan gerakan. Tapi rasa. Seperti ada yang memanggil. Bukan dengan kata-kata. Tapi dengan dorongan halus di dalam kepala. Lewat sini. Ujang menghela napas panjang. Fokus. Kita tetap di jalur utama. Mereka akhirnya berjalan lagi. Melewati percabangan itu. Tanpa menoleh. Atau setidaknya, mereka berusaha tidak menoleh. Sekitar 15 menit kemudian, Rizky tiba-tiba berhenti. Jang. Ujang menoleh. Dan langsung merasakan sesuatu jatuh di dadanya.
Percabangan itu. Ada lagi. Posisinya sama. Bentuknya sama. Bahkan batu di samping jalur, sama persis. Ini, nggak mungkin. Ahmad terlihat pucat. Kalau kita muter, harusnya kelihatan tadi jalurnya. Tapi kita nggak muter, potong Dudi cepat. Nada suaranya mulai naik. Agus tidak bicara. Dia hanya menatap jalur kecil itu. Lebih lama dari sebelumnya. Kita jalan lagi. Ujang mencoba tetap tenang. Mereka lanjut. Lebih cepat. Lebih fokus. Tidak ada yang bercanda lagi. 10 menit. 20 menit. Dan mereka kembali ke titik itu. Kali ini tidak ada yang menyangkal. Kita muter. Rizky berbisik. Enggak, kata Ahmad cepat. Kalau muter, kita pasti sadar. Terus ini apa? Sunyi. Ujang merasakan sesuatu yang aneh. Bukan di sekitar, tapi di dalam pikirannya. Seperti ada bagian yang hilang. Ingatan jalur tadi. Langkah mereka. Detail perjalanan. Kabur. Dimas. Ujang langsung tersentak. Dia merasa hampir mengingat sesuatu. Nama seseorang. Tapi hilang begitu saja. Jang? Ahmad memanggil. Ujang menggeleng pelan. Gue nggak apa-apa. Dia tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi. Karena dia sendiri tidak mengerti. Kalau kita nggak bisa keluar dari sini, kata Dudi pelan, kita coba jalur satunya. Semua langsung diam. Jalur kecil itu. Yang dari tadi, seperti menunggu. Ujang tahu ini bukan keputusan yang benar. Tapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Sekali aja, katanya akhirnya. Kita lihat sebentar. Kalau aneh, kita balik. Tidak ada yang menolak. Mereka masuk ke jalur itu. Langkah pertama langsung terasa berbeda. Tanahnya lebih lembut. Lebih dingin. Udara di sekitarnya seperti lebih berat. Setiap tarikan napas terasa sedikit tertahan. Cahaya matahari perlahan menghilang, tertutup rapat oleh pepohonan. Padahal belum sore. Ini, beda ya, gumam Rizky. Tidak ada yang menjawab. Karena semua sudah merasakannya. Semakin masuk, jalur semakin sempit. Semak di kiri kanan seperti menutup. Dan suara benar-benar hilang. Tidak ada serangga. Tidak ada burung. Tidak ada angin. Hanya suara langkah mereka sendiri. Yang anehnya, terdengar terlalu keras. Seperti bukan di hutan, tapi di ruangan kosong. Lalu, bau itu muncul. Bau tanah basah. Bercampur sesuatu yang lain. Seperti kayu lapuk. Atau sesuatu yang membusuk. Agus tiba-tiba berhenti. Kita udah terlalu jauh. Sedikit lagi, kata Ahmad cepat. Padahal tidak ada yang tahu, sedikit lagi, itu apa. Dan kemudian, mereka melihat cahaya. Kuning. Hangat. Seperti lampu. Harapan. Di depan ada orang, kata Dudi, suaranya mulai lega. Mereka mempercepat langkah. Semak mulai terbuka. Dan akhirnya, mereka sampai. Sebuah bangunan kecil berdiri di tengah hutan. Kayu. Tua. Tapi tidak lapuk. Di depannya tergantung lampu. Menyala. Tidak ada suara manusia. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi pintunya sedikit terbuka. Ujang melangkah maju. Perlahan. Permisi. Tidak ada jawaban. Dia mendorong pintu. Dan melihat ke dalam. Ada 5 matras. Sudah tertata rapi. Seolah memang disiapkan untuk mereka. Tidak ada yang mengatakan ini aneh. Padahal seharusnya, ini sangat tidak masuk akal. Kita istirahat dulu aja. Ujang akhirnya berkata. Dan satu persatu, mereka masuk ke dalam.
Pintu tertutup pelan di belakang mereka. Tanpa ada yang menyentuhnya. Tidak ada yang sadar bahwa sejak mereka melewati jalur itu, mereka tidak pernah benar-benar naik lagi. Dan lebih buruknya, tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa mereka baru saja masuk ke tempat yang tidak pernah ada di jalur manapun di Gunung Tampomas. Lampu gantung di dalam base camp itu tidak pernah berkedip. Cahayanya kuning hangat. Stabil. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat ruangan kayu itu terasa aman. Terlalu aman. Di tengah hutan seperti di Gunung Tampomas, rasa aman seperti itu justru terasa salah. Pintu sudah tertutup. Tidak ada yang benar-benar ingat siapa yang menutupnya. Ya udah, kita istirahat dulu. Ujang menjatuhkan tasnya di dekat dinding. Yang lain mengikuti. Rizky langsung duduk di matras paling dekat pintu. Dudi rebahan tanpa pikir panjang. Ahmad masih sibuk membuka tas, memastikan logistik. Agus duduk diam di pojok, menatap lantai. Ujang memperhatikan sekeliling. Ruangan itu kecil. Tidak lebih dari 4x5 meter. Dinding kayu. Lantai papan. Tidak ada jendela. Hanya satu pintu. Dan 5 matras. Terlalu pas. Kayaknya sering dipakai deh ini, kata Dudi sambil menepuk-nepuk matras di bawahnya. Bersih banget. Ujang ikut menyentuh lantai. Kering. Tidak berdebu. Seolah tempat ini dirawat. Harusnya ada orang, kata Ahmad pelan. Minimal penjaga. Ya mungkin lagi keluar, jawab Rizky cepat. Terlalu cepat. Sunyi lagi. Ujang duduk. Menghela napas panjang. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak bisa benar-benar tenang. Ada sesuatu yang mengganjal. Jam berapa sekarang? Rizky langsung mengangkat HP. Pukul 16.12. Ahmad ikut cek. Sama. Ujang tidak terlalu memikirkan. Masih normal. Dia membuka botol minum, meneguk air beberapa kali. Dingin. Segar. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada yang bicara. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. 5 menit. 10 menit. Jam lu berapa sekarang? Ujang bertanya lagi. Rizky melihat HP. Diam. Masih. Pukul 16.12. Ujang langsung menoleh ke Ahmad. Ahmad sudah lebih dulu melihat layar HP-nya. Punya gue juga. Baterai lu turun gak? Ahmad menggeleng. Enggak. Ujang langsung merogoh sakunya. Melihat HP miliknya. 83%. Dia ingat jelas. Angka itu sama seperti saat mereka masuk. Perutnya mulai terasa tidak enak. Ah paling error, kata Dudi sambil tertawa kecil. Namanya juga di hutan. Tidak ada yang ikut tertawa. Agus yang dari tadi diam, akhirnya bicara. Pelan. Kita udah lama di sini. Nada suaranya datar. Tanpa emosi. Iya emang, jawab Rizky. Agus menggeleng. Maksud gue, lama banget. Ujang menatap Agus. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong. Bukan lelah. Bukan capek. Kosong. Lu kenapa, Gus? Agus tidak langsung jawab. Dia hanya mengangkat kepalanya perlahan. Lu semua masih ingat, kita tadi lewat mana? Pertanyaan itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Ujang mencoba mengingat. Percabangan. Jalur kecil. Semak. Setelah itu, kosong. Seperti ada bagian yang hilang. Ya, dari jalur tadilah, kata Ahmad cepat. Tinggal kita turun besok. Turun kemana? Sekarang suara Agus terdengar lebih jelas. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang benar-benar tahu. Udahlah, Ujang berdiri. Kita keluar bentar, lihat sekitar. Jangan jauh-jauh, kata Ahmad. Ujang mengangguk. Dia melangkah ke pintu. Dan berhenti.
Ada sesuatu yang aneh. Tadi, pintu ini menghadap ke arah mana? Ujang tidak ingat. Perasaan itu membuatnya diam beberapa detik. Lalu dia membuka pintu. Perlahan. Dan langsung. Gelap. Bukan gelap malam biasa. Tapi gelap yang terlalu pekat. Tidak ada siluet pohon. Tidak ada cahaya langit. Seperti di luar itu bukan hutan. Ini malam? Rizky berdiri dari dalam. Harusnya belum, kata Ahmad pelan. Ujang melangkah keluar. Tanah di bawah kakinya terasa aneh. Terlalu halus. Seperti bukan tanah hutan. Gus, ikut. Ujang menoleh. Agus sudah berdiri tepat di belakangnya. Padahal, dia tidak mendengar langkah apapun. Lu, dari tadi di sini? Agus hanya menatap ke depan. Dengar nggak? Dengar apaan? Agus tidak menjawab. Dia menunjuk ke arah gelap. Ujang menajamkan pendengaran. Dan kemudian, dia mendengarnya. Suara. Pelan. Seperti bisikan. Banyak. Tidak jelas kata-katanya. Tapi, seperti memanggil. Pelan. Berulang. Ujang merinding. Masuk. Dia langsung berkata. Agus tidak bergerak. Masuk. Akhirnya Agus berbalik. Mereka masuk kembali. Pintu ditutup. Dan suara itu langsung hilang. Seperti tidak pernah ada. Di dalam, Ahmad dan Dudi terlihat tegang. Di luar kenapa? Tanya Dudi. Enggak ada apa-apa, jawab Ujang cepat. Dia tidak mau memperkeruh suasana. Rizky duduk lagi. Udahlah, kita tidur aja. Sekarang? Ia mau ngapain lagi? Masuk akal. Satu persatu mereka mulai berbaring di matras. Lampu masih menyala. Tidak ada yang mematikan. Tidak ada saklar yang terlihat. Ujang memejamkan mata. Tapi dia tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Entah berapa lama dia terbaring. Tidak ada rasa waktu. Tidak ada perubahan. Hanya diam. Sampai suara itu muncul lagi. Pelan. Dari dalam ruangan. Kriet. Seperti kayu ditekan. Ujang membuka mata. Lampu masih menyala. Semua terlihat sama. Tapi, ada sesuatu yang berubah. Posisi mereka. Rizky tidak lagi di dekat pintu. Sekarang dia lebih dekat ke tengah. Dudi, lebih ke pojok. Ahmad hampir menyentuh dinding. Dan Agus, tidak ada di tempatnya. Ujang langsung bangun. Gus. Tidak ada jawaban. Gus. Semua langsung bangun. Kenapa? Tanya Ahmad. Agus mana? Mereka semua melihat ke arah matrasnya. Kosong. Padahal tidak ada yang merasa dia bangun. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pintu terbuka. Dia keluar, kata Rizky. Gue nggak dengar apa-apa, jawab Dudi cepat. Ujang langsung melihat ke pintu. Masih tertutup. Rapet. Perlahan, sesuatu mulai muncul di kepala Ujang. Sebuah pikiran yang tidak ingin diakui. Kalau dia nggak keluar, tidak ada yang melanjutkan. Karena semua sudah sampai di kesimpulan yang sama. Agus masih di dalam. Tapi tidak terlihat. Lampu di atas tiba-tiba berdengung pelan. BZZZT. Berkedip. Sekali. Dua kali. Dan di sela kedipan itu, Ujang melihat sesuatu. Di sudut ruangan. Dekat dinding. Ada bayangan. Bukan satu. Banyak. Lebih dari 5. Berdiri diam. Menghadap ke arah mereka. Lampu kembali normal. Bayangan itu hilang. Atau
Tidak pernah benar-benar pergi. Dan saat itu, Ujang sadar. Mereka bukan sedang beristirahat. Mereka sedang ditempatkan. Dan sesuatu di dalam base camp itu mulai menggantikan. Tidak ada yang langsung bicara setelah itu. Bayangan yang dilihat Ujang mungkin hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam dirinya retak. Lampu kembali stabil. Ruangan terlihat sama seperti sebelumnya. 4 orang. 4 matras terisi. 1 kosong. Agus tidak ada. Dia pasti keluar. Rizky mencoba terdengar yakin. Tapi suaranya tipis. Pintunya nggak kebuka, jawab Ahmad cepat. Nada suaranya lebih tinggi dari biasanya. Dudi berdiri. Langsung berjalan ke pintu. Tangannya memegang gagang. Berhenti. Kenapa? Tanya Ujang. Dudi tidak langsung jawab. Kalau kita buka. Dia menelan ludah. Kita yakin di luar itu masih hutan? Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang berani memastikan. Beberapa detik berlalu. Akhirnya Ujang melangkah. Minggir. Dia memegang gagang pintu. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Perlahan, dia membuka. Kreet. Gelap. Masih sama. Tapi sekarang, lebih dekat. Seolah-olah kegelapan itu tidak lagi di luar. Tapi tepat di depan wajah mereka. Gus. Ujang memanggil. Tidak ada jawaban. Tapi, suara itu ada lagi. Bisikan. Lebih jelas. Lebih dekat. Seperti tepat di telinga. Balik. Ujang langsung menutup pintu. Keras. Semua mundur 1 langkah. Itu suara apaan? Rizky hampir berteriak. Ujang tidak menjawab. Karena dia tahu. Suara itu bukan dari luar. Tapi dari dalam. Dari dalam kepalanya sendiri. Dengar nggak? Tanya Ahmad. Semua saling lihat. Dan dari cara mereka menatap satu sama lain. Jawabannya sama. Mereka semua mendengar. Tapi tidak ada yang berani mengakuinya. Gue ke belakang bentar. Dudi tiba-tiba berkata. Belakang mana? Tanya Ujang cepat. Dudi menunjuk ke sudut ruangan. Baru sekarang mereka sadar. Ada bagian ruangan yang gelap. Padahal tadi tidak ada. Seperti sudut itu, tidak terjangkau cahaya lampu. Lu tadi lihat itu enggak? Rizky berbisik. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya jelas. Tidak. Dudi melangkah mendekat. Pelan. Jangan. Ujang belum selesai bicara. Dudi sudah masuk ke area gelap itu. Dan hilang. Bukan berjalan menjauh. Bukan tertutup bayangan. Tapi hilang. Seperti ditelan. Dudi. Rizky langsung maju. Ujang menahannya. Jangan. Dia di situ, Jang. Enggak. Ujang menatap ke arah sudut itu. Kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya dinding kayu biasa. Seperti tidak pernah ada ruang di sana. Barusan, dia di situ, suara Rizky gemetar. Gue lihat, kata Ahmad pelan. Ujang tidak menjawab. Dia tahu apa yang mereka lihat. Tapi lebih dari itu. Dia tahu sesuatu. Sesuatu yang jauh lebih buruk. Jangan ada yang pisah. Sekarang hanya bertiga. Ujang, Ahmad, Rizky, dan mungkin Agus. Kalau dia masih ada. Mereka duduk kembali. Lebih dekat. Tidak ada yang berani bergerak jauh. Lampu di atas kembali berdengung pelan. BZZZT. Sekali lagi berkedip. Dan kali ini, mereka semua melihatnya. Di setiap sudut ruangan,
Ada sesuatu. Siluet. Bentuk manusia. Lebih dari 5. Berdiri diam. Menghadap mereka. Lampu kembali normal. Dan semuanya hilang. Ini gak masuk akal. Ahmad berbisik. Dari awal juga gak masuk akal, jawab Ujang pelan. Rizky menutup wajahnya dengan tangan. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Kalau mimpi, kita udah bangun dari tadi, kata Ujang. Sunyi lagi. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ahmad tiba-tiba mengangkat kepala. Apa? Dudi, siapa? Kalimat itu jatuh begitu saja. Dan menghantam semuanya. Lu bercanda ya? Rizky langsung menoleh. Enggak. Ahmad terlihat benar-benar bingung. Serius? Tadi kita berapa orang? Ujang merasakan sesuatu di dadanya runtuh. 5. Siapa aja? Ujang membuka mulut. Dan berhenti. Nama itu tidak keluar. Ada satu yang hilang. Seperti tidak pernah ada. Ujang, Ahmad, Rizky. Dia berhenti. Kosong. Siapa lagi? Tanya Ahmad. Rizky langsung menjawab cepat. Agus. Agus? Ahmad mengulang. Terus? Sunyi. Tidak ada yang bisa menjawab. Karena nama itu hilang. Seperti tidak pernah ada. Barusan kita nyari siapa? Tanya Ahmad lagi. Rizky mulai panik. Dudi. Kita nyari Dudi. Dudi siapa? Sekarang suaranya hampir berteriak. Ujang berdiri. Napasnya mulai berat. Dia menatap sekeliling. Matras. Tas. Barang-barang. Semua masih ada. Tapi terasa berkurang. Seperti ada bagian dari realita yang dihapus. Perlahan. Satu persatu. Jang. Rizky memanggil. Kalau kita lupa. Dia tidak melanjutkan. Tapi Ujang tahu. Kalau mereka lupa seseorang, maka orang itu tidak pernah ada. Dan kalau itu terus terjadi, suatu saat tidak akan ada yang tersisa. Lampu kembali berdengung. BZZZT. Kali ini lebih lama. Dan dalam kedipan itu, mereka melihat sesuatu yang lebih jelas. Di antara bayangan-bayangan itu, ada wajah. Wajah manusia. Pucat. Kosong. Dan salah satunya, mirip Dudi. Lampu kembali normal. Semua hilang. Atau mungkin, berpindah tempat. Ujang perlahan duduk kembali. Kepalanya terasa berat. Pikirannya kacau. Tapi satu hal mulai jelas. Basecamp ini bukan tempat berlindung. Bukan tempat istirahat. Dan bukan tempat yang kebetulan mereka temukan. Tempat ini memilih mereka. Dan sekarang, satu persatu, mereka mulai diambil. Ruangan itu terasa lebih sempit. Padahal ukurannya tidak berubah. Tetap sama. 4 dinding kayu. 1 pintu. Lampu gantung. Matras. Tapi sekarang, hanya terasa seperti ada ruang untuk 2 orang. Ujang, Ahmad, dan Rizky. Atau, setidaknya itu yang mereka percaya. Tidak ada yang menyebut nama lain lagi. Bukan karena sengaja. Tapi karena, memang tidak ada yang tersisa untuk diingat. Jang. Suara Rizky pelan. Ujang mengangkat kepala. Kita dari awal bertiga ya? Pertanyaan itu seharusnya aneh. Seharusnya langsung dibantah. Tapi tidak. Karena Ujang tidak yakin. Ingatan di kepalanya terasa seperti sobekan-sobekan kertas. Tidak utuh. Tidak jelas. Harusnya lebih
Jawab Ujang pelan. Lebih siapa? Sunyi. Tidak ada nama. Ahmad tiba-tiba berdiri. Gerakannya cepat. Kita keluar sekarang. Gak bisa, jawab Ujang refleks. Kenapa gak bisa? Nada suara Ahmad naik. Karena kita gak tahu di luar itu apa. Ahmad terdiam. Rizky menunduk. Tidak ada yang benar-benar ingin keluar. Tapi lebih parahnya, tidak ada yang benar-benar ingin tinggal. Lampu di atas kembali berdengung. BZZZT. Kali ini tidak berkedip. Tapi cahayanya pelan-pelan meredup. Rizky langsung menoleh ke atas. Jangan mati. Seolah lampu itu satu-satunya hal yang masih menjaga mereka tetap waras. Ujang berdiri. Menatap sekeliling. Ada sesuatu yang berubah lagi. Matras. Sekarang, hanya ada 3. Ujang langsung menahan napas. Matrasnya? Ahmad dan Rizky ikut melihat. Dan mereka tidak terlihat terkejut. Kenapa? Tanya Ahmad. Tadi, ada lebih. Dari awal juga 3. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu yakin. Ujang menatap Ahmad. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan ekspresi. Tapi, cara dia melihat. Kosong. Sama seperti Agus. Nama itu tiba-tiba muncul di kepala Ujang. Dan langsung hilang lagi. Seperti ditarik. Lu ingat Agus? Tanya Ujang tiba-tiba. Ahmad mengernyit. Agus siapa? Rizky juga menatap bingung. Teman kita? Dari awal kita bertiga, Jang. Kalimat itu membuat dada Ujang sesak. Enggak. Lu kenapa sih? Potong Rizky. Dari tadi ngomong aneh. Ujang mundur 1 langkah. Sekarang dia sadar. Bukan cuma orang yang hilang. Ingatan mereka juga ikut diubah. Dihapus. Diganti. Dan yang lebih buruk, mereka tidak sadar. Dengar gue. Ujang bicara pelan, tapi tegas. Kalau nanti salah satu dari kita hilang. Dia menatap mereka satu persatu. Jangan dilupain. Ahmad langsung mengerutkan dahi. Ngomong apa sih lu? Rizky malah tertawa kecil. Lu makin aneh, Jang. Tawa itu terasa tidak pas. Tidak pada tempatnya. Tidak pada situasinya. Dan saat itu, Ujang menyadari sesuatu. Senyum Rizky. Terlalu lebar. Tidak natural. Seperti dipaksakan. Ki? Rizky menoleh. Masih dengan senyum itu. Iya? Ujang tidak langsung jawab. Dia memperhatikan. Matanya kosong. Tidak ada rasa takut. Padahal mereka tahu apa yang sedang terjadi. Atuh, kenapa lihatnya gitu? Kata Rizky pelan. Nada suaranya tidak berubah. Datar. Seperti bukan dia. Ujang mundur. Pelan. Ahmad. Ahmad menoleh. Ekspresinya sama. Tenang. Terlalu tenang. Lu juga ngerasa aneh nggak? Ahmad menggeleng. Biasa aja. Jawaban itu salah. Sangat salah. Lampu tiba-tiba berkedip. BZZZT. Sekali. 2 kali. Dan kali ini lebih lama. Dalam cahaya yang hampir padam itu, Ujang melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Rizky tidak sendirian. Di belakangnya ada sosok lain. Menempel. Seperti bayangan. Tapi lebih gelap. Dan tersenyum. Lampu kembali menyala. Sosok itu hilang. Tapi senyum Rizky masih ada. Lu kenapa sih, Jang? Tanya Rizky lagi.
Nada suaranya sama. Datar. Kosong. Ujang tidak menjawab. Dia hanya mundur. Sampai punggungnya menyentuh dinding. Sekarang dia tahu. Ini bukan soal bertahan. Bukan soal keluar. Tapi soal siapa yang masih manusia. Dan siapa yang sudah diganti. Jang. Suara Ahmad pelan. Ujang mengangkat kepala. Ahmad berdiri. Pelan. Mendekat. Lu capek ya? Langkahnya tidak bersuara. Padahal lantai kayu pasti berbunyi. Tapi tidak. Sunyi. Terlalu sunyi. Duduk aja. Ahmad semakin dekat. Biar kita temenin. Rizky juga berdiri. Senyumnya belum hilang. Mereka berdua mendekat. Bersamaan. Pelan. Seperti mengurung. Ujang menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar yakin. Yang ada di depannya sekarang bukan lagi temannya. Lampu kembali berdengung. Lebih keras. BZZZZZZT. Dan dalam kedipan panjang itu, semua terlihat jelas. Ruangan itu tidak pernah hanya berisi mereka. Ada banyak. Berdiri di setiap sudut. Mengelilingi. Menunggu. Dan sekarang, mereka sudah semakin dekat. Karena yang tersisa tinggal satu. Ujang. Langkah mereka semakin dekat. Pelan. Tanpa suara. Ahmad. Rizky. Atau apapun yang sekarang memakai wajah mereka. Ujang menempel di dinding. Napasnya berat. Dada terasa sesak. Ruangan itu tidak berubah. Tapi rasanya menyusut. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Jang. Suara Ahmad terdengar pelan. Kenapa takut? Senyumnya muncul. Tidak lebar. Tapi cukup untuk terlihat salah. Rizky di sampingnya ikut menatap. Dari tadi kita di sini aja. Nada suaranya datar. Lu capek ya? Langkah mereka berhenti. Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah dari Ujang. Dan di belakang mereka, sesuatu mulai terlihat. Bayangan-bayangan itu lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi samar. Bentuknya manusia. Banyak. Diam. Menatap. Ujang memejamkan mata sebentar. Kepalanya berdenyut. Dan saat itu, sesuatu kembali. Ingatan. Bukan satu. Banyak. Masuk sekaligus. Seperti pintu yang dipaksa terbuka. Mereka berlima. Ujang. Ahmad. Dudi. Rizky. Agus. Pendakian. Percabangan. Jalur kecil. Dan base camp. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ingatan yang tidak dia sadari sebelumnya. Mereka tidak menemukan base camp itu. Mereka dipanggil. Sejak di percabangan pertama. Perasaan lewat sini. Itu bukan insting. Itu undangan. Dan sekarang, Ujang akhirnya mengerti. Tempat ini bukan tersesat. Bukan juga jebakan. Tapi tempat pengganti. Lu udah ingat ya? Suara itu bukan dari Ahmad. Bukan dari Rizky. Tapi dari semua arah. Ujang membuka mata. Ahmad dan Rizky masih di depan. Tapi mulut mereka tidak bergerak. Setiap yang masuk ke sini, suara itu kembali. Akan diganti. Bayangan di belakang mereka bergerak. Pelan. Mendekat. Bukan diambil. Bukan dibunuh. Tapi digantikan.
Ujang menelan ludah. Kenapa? Suaranya serak. Sunyi sejenak. Lalu, jawaban itu datang. Karena dunia di luar butuh tetap penuh. Dada Ujang terasa dingin. Setiap yang hilang di sini akan tetap hidup di luar. Dengan wajah yang sama. Dengan suara yang sama. Dengan ingatan yang sama. Semua sama. Kecuali bukan mereka lagi. Ujang langsung menatap Ahmad. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang benar-benar nyata. Di balik wajah Ahmad, ada sesuatu yang lain. Bukan bayangan. Bukan ilusi. Tapi, sesuatu yang sedang memakai. Agus. Nama itu keluar pelan dari mulut Ujang. Dan kali ini, tidak hilang. Dudi, Rizky, satu persatu nama itu kembali. Tapi terlambat. Karena, yang tersisa sekarang, hanya dia. Lu yang terakhir. Suara itu kembali. Lebih dekat. Lebih berat. Dan setelah ini, lengkap. Lampu tiba-tiba berkedip keras. BZZZZZT. Gelap. Total. Dalam kegelapan itu, Ujang merasakan sesuatu. Dingin. Di belakangnya. Menyentuh bahunya. Pelan. Seperti tangan. Atau, suara itu berbisik tepat di telinganya. Lu bisa tetap di sini. Ujang membeku. Jadi yang berikutnya. Detak jantungnya berhenti sejenak. Pilihan. Itu yang mereka tawarkan. Bukan keluar. Bukan selamat. Tapi, diganti, atau menggantikan. Lampu menyala kembali. Dan semuanya kembali terlihat. Ahmad dan Rizky masih di depan. Diam. Menunggu. Bayangan di belakang mereka. Tidak bergerak. Seperti memberi waktu. Ujang menunduk. Tangannya gemetar. Pikirannya kacau. Kalau dia keluar, maka sesuatu akan menggantikannya. Berjalan. Berbicara. Hidup. Tapi, itu bukan dia. Dan kalau dia tetap di sini, maka dia akan menjadi bagian dari tempat ini. Menunggu. Untuk orang berikutnya. Sunyi. Lama. Sangat lama. Sampai akhirnya, Ujang mengangkat kepala. Dan tersenyum. Pelan. Tenang. Gue, di sini aja. Untuk pertama kalinya, bayangan itu bergerak mundur. Memberi jalan. Ahmad dan Rizky berhenti mendekat. Lampu kembali stabil. Ruangan terasa tenang. Seperti menerima. Dan saat itu, Ujang merasakan sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Rasa takut hilang. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Diam. Kosong. Damai. Beberapa saat kemudian, pintu base camp terbuka. Perlahan. Dan dari luar, cahaya masuk. Pagi. Langit cerah. Hutan kembali normal. Dua orang keluar. Ahmad dan Rizky. Mereka berjalan menuruni jalur. Tidak bicara banyak. Seperti pendaki biasa yang kelelahan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Ketika mereka sampai di bawah, orang-orang menyambut. Turun berdua aja? Ahmad menjawab. Iya, dari awal juga berdua. Rizky mengangguk. Wajah mereka tenang. Normal. Sempurna. Dan jauh di atas sana, di tengah hutan Gunung Tampomas, sebuah base camp kecil masih berdiri. Lampunya menyala. Hangat. Menunggu. Dan di dalamnya,
Seorang pria duduk diam, menatap pintu, menunggu langkah berikutnya, menunggu suara berikutnya yang akan berkata, "Permisi."